Roma pasal 3. Allah tetap setia di tengah-tengah manusia berdosa. Ayat 1, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi, atau apakah faedahnya sunat itu? Banyak, dalam segala hal, terutama sebab firman Allah sudah dipercayakan kepada mereka. Lalu bagaimana jika beberapa orang tidak percaya? Apakah ketidakpercayaan mereka itu meniadakan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak, melainkan Allah itu benar, dan semua manusia itu pembohong, seperti yang tertulis, supaya engkau dibenarkan di dalam segala firman-Mu, dan menang apabila engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menyatakan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah mendatangkan murkanya? Saya berbicara secara manusia. Sekali-kali tidak. Sebab jika tidak demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Sebab jika oleh dusta saya, kebenaran Allah makin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa saya masih juga dihakimi sebagai seorang berdosa? Dan mengapa kami tidak berkata sebagaimana kami difitnah, dan sebagaimana beberapa orang menyatakan, bahwa kami berkata, marilah kita berbuat jahat, supaya yang baik datang, hukuman atas mereka itu adil. Semua orang ada di bawah dosa. Ayat 9, lalu bagaimana? Apakah kita lebih baik daripada mereka? Sama sekali tidak, sebab sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa baik orang Yahudi maupun orang kafir, semuanya ada di bawah dosa. Seperti yang tertulis, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang mengerti, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mereka semua sudah menyimpang dari jalan itu, mereka semua menjadi tidak berguna. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka itu seperti kubur yang menganga, dengan lidahnya mereka melakukan tipu daya, bisa ular tedung ada di bawah bibirnya. Mulutnya penuh dengan kutuk dan kepahitan. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Kehancuran dan kemalangan ada di jalan mereka. Dan jalan sejahtera tidak dikenalnya. Takut akan Allah tidak ada di hadapan matanya. Tetapi kita tahu, bahwa apa saja yang dikatakan oleh hukum Taurat, itu dikatakan kepada mereka yang ada di bawah hukum Taurat, supaya setiap mulut dikatupkan, dan seluruh dunia berada di bawah hukuman Allah. Manusia dibenarkan karena iman. Ayat 20, karena itu, dengan melakukan hukum Taurat, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapannya, sebab dengan hukum Taurat datanglah pengenalan akan dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah sudah dinyatakan yang disaksikan oleh hukum Taurat dan nabi-nabi. Yaitu kebenaran Allah, oleh iman kepada Yesus Kristus, bagi semua dan ke atas semua yang percaya, karena tidak ada perbedaan. Sebab semua orang sudah berbuat dosa, dan kurang kemuliaan Allah. Dibenarkan dengan cuma-cuma oleh anugerahnya, melalui penebusan yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang telah ditetapkan Allah menjadi kurban pendamaian, melalui iman di dalam darahnya, untuk menyatakan kebenarannya, dengan mengampuni dosa-dosa yang lalu, yang dibiarkan di dalam kesabaran Allah. Untuk menunjukkan kebenarannya itu pada masa sekarang, bahwa Ia benar, dan Ia yang membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Lalu, di manakah kemegahan itu? Sudah disingkirkan. Dengan hukum apakah? Dengan melakukan hukum Tauratkah? Bukan, melainkan dengan hukum iman. Karena itu, kami menyimpulkan bahwa manusia dibenarkan oleh iman, bukan dengan melakukan hukum Taurat. Apakah Ia, Allah orang Yahudi sajakah? Bukankah Ia juga Allah segala bangsa? Ya, juga Allah segala bangsa. Sebab Allah itu satu, yang membenarkan orang-orang bersunat oleh iman, dan orang-orang tidak bersunat pun melalui iman. Apakah dengan demikian kami meniadakan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak, sebaliknya, kami meneguhkan hukum Taurat.